Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi. Dan pagi ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu saya beri judul kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kekristenan itu bukan sekedar hadirnya saudara datang ke gereja, atau mungkin saudara dibaptis begitu saja. Tetapi kebaikan Tuhan itu harus dirasakan. Artinya bahwa kekristenan adalah kehidupan anak-anak Tuhan yang mengalami bersama dengan Tuhan dan bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita akan dasari akan renungan ini di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam Mazmur ini kisah tentang apa yang Daud katakan. Dia berkata tentang kebaikan Tuhan. Dia berkata tentang kebaikan Tuhan adalah sesuatu yang bisa dikecap dan sesuatu yang bisa dilihat. Tetapi yang saudara perlu sadari, ketika Daud mengatakan hal ini, bukan ketika Daud berada di dalam sebuah istana. Di hadapannya ada meja yang penuh dengan makanan yang dia menikmati. Atau bukan ketika Daud berada di sotoh kerajaan dan dia melihat situasi di luar istananya. Bukan di situ. Atau bukan ketika Daud mengalahkan Goliat lalu diundang Saul ke dalam kerajaannya dan lalu makan bersama-sama dengan Saul. Bukan di situ. Tetapi saudaraku yang Tuhan, kalimat Daud yang dia katakan, dia berkata bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Situasinya ada ketika itu dalam situasi yang sangat-sangat terjepit. Pada waktu itu Saul sedang ingin membunuh akan Daud. Artinya bahwa Daud pada waktu itu dalam kondisi dia dalam pelarian, meninggalkan akan Saul untuk tidak terbunuh. Pada waktu itu dia betul-betul lari. Tetapi ketika dia lari, dia sampai ke suatu tempat daerah orang Filistin. Dan rajanya tahu bahwa ini Daud yang telah membunuh orang-orang Filistin, bahkan laskarnya pun dibunuh. Sehingga dia ingin juga membunuh akan Daud pada waktu itu. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang disebut dengan kondisi yang terjepit. Tetapi dalam kondisi yang terjepit inilah Daud sanggup berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan." Saudaraku yang kasih Tuhan, kondisi terjepit pernah terjadi pada rombongan besar ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika dia berjalan keluar, tentara Mesir ingin menerima atau ingin mengejar dia, membunuh dia atau menangkap mereka pada waktu itu. Apa yang terjadi ketika tentara Mesir ingin menangkap bangsa Israel keluar dari Mesir? Di depan itu ada lautan yang terbentang. Ini kondisi yang terjepit. Dalam kondisi seperti ini ada dua hal yang kita bisa pilih. Yang pertama, sudah bisa mengeluh, menggerutu, atau menyalahkan Tuhan dalam situasi itu. Tetapi bagian yang kedua, kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Terang hanya bisa bercahaya dan bermanfaat ketika ada di dalam kegelapan. Situasi apapun juga yang sudah hadapi dalam hidup ini, ketika sudah bisa bersama dengan Tuhan dan sudah bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, maka saudara itulah yang disebut dengan kekristenan. Biar kekristenan kita ini adalah kekristenan yang bukan datang dalam sebuah gereja, tetapi hidup yang mengalami Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajarkan kami bisa mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya.